Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang pada kali ini akan membahas mengenai laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif. Perkenalkan, rekan tim kami yaitu Heldi Fitriani dengan NIM 55522100033 dan saya sendiri Aditya Veronica dengan NIM 55522100083. Pokok bahasan kami kali ini yang pertama ada konsekuensi ekonomi dari pelaporan keuangan, elemen-elemen laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, format laporan, usulan format untuk laporan laba komprehensif, nilai laba korporat dan international accounting standard. Pada bahasan pertama di sini ada konsekuensi ekonomi dari pelaporan keuangan. Jadi, pelaporan keuangan di sini melibatkan konsekuensi-konsekuensi ekonomi, yaitu informasi keuangan dapat mempengaruhi distribusi kekayaan di kalangan para investor dan mempengaruhi tingkat risiko yang diterima oleh suatu perusahaan. Informasi keuangan juga dapat mempengaruhi tingkat pembentukan modal dalam perekonomian dan menghasilkan realokasi kekayaan di antara konsumsi dalam perekonomian. Lalu, informasi keuangan juga dapat mengaruhi bagaimana investasi dialokasikan antar perusahaan. Dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, terdapat elemen-elemen yang didefinisikan dari SFAC number 6, yaitu ada pendapatan atau revenue, yang berarti arus masuk atau peningkatan aset lainnya dari suatu entitas atau penyelesaian liabilitasnya. Hal tersebut juga dapat kombinasi dari keduanya, jadi bisa digabungkan selama periode pengiriman atau produksi barang-barang. Yang kedua ada keuntungan atau gain, kenaikan dalam aset neto dan transaksi suatu entitas dari semua transaksi lainnya. Selanjutnya ada beban atau expense yang berarti harus keluar maupun penggunaan aset atau timbulnya liabilitas lainnya selama periode pengiriman atau produksi barang. Ada kerugian atau loss, yaitu penurunan dalam aset neto dari transaksi suatu entitas. Selanjutnya di sini ada format laporan menurut APB Opinion Number 9 yang mensyaratkan para penyusunan laporan keuangan itu menentukan apakah pendapatan dan bebannya secara keuntungan dan kerugian telah diklasifikasikan secara tepat sebagai komponen-komponen normal yang berulang. Jadi pos-pos luar biasa di sini atau penyesuaian periode sebelumnya harus berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Nah, di sini ada laba dari operasi yang berkelanjutan. Jumlah yang diungkapkan untuk memperoleh laba dari operasi yang berkelanjutan adalah pendapatan dan beban perusahaan yang normal dan berulang. Nah, di sini ada pendapatan berkelanjutan yang berarti jumlahnya diharuskan digunakan untuk investor sebagai titik awal untuk memperoleh laba di masa depan. Format laporan yang kedua ada komponen pendapatan yang tidak berulang. Di sini ada operasi yang dihentikan. Jadi Dewan berhak memutuskan untuk mengembangkan definisi umum dari operasi yang dihentikan dan memerlukan pengungkapan umum untuk semua komponen entitas yang telah dilepaskan atau diklasifikasikan sebagai hak untuk dimiliki atau untuk dijual. Nah, ini ada definisikan operasi yang dihentikan sebagai komponen entitas segmen operasi yang telah dilepaskan dan bisnis yang memenuhi kriteria untuk diklasifikasikan sebagai dimiliki atau untuk dijual saat akuisisi. Selanjutnya di sini Dewan juga memutuskan bahwa operasi yang dihentikan harus telah disajikan terpisah di bagian awal laporan keuangan entitas dan mencapai kesepakatan. Jadi definisi operasi yang dihentikan ada mempresentasikan lini bisnis utama atau area operasi geografis utama yang terpisah dan sebagai bagian dari suatu rencana terkoordinasi untuk melepaskan lini bisnis utama dari area operasi geografisnya yang terpisah. Untuk bisnis yang memenuhi kriteria sebagaimana yang disebutkan, hal itu diklasifikasikan atau dimiliki untuk dijual pada saat akuisisi. Di sini ada pengungkapan dan persyaratan pengungkapan operasi yang dihentikan. Ada komponen-komponen pendapatan dan beban yang merupakan keuntungan dan kerugian dari operasi yang dihentikan. Kelompok utama arus kas, keuntungan atau kerugian yang terkait dengan perusahaan induk. Ada rekonsiliasi kelompok aset dan liabilitas utama,
Ini diungkapkan dalam CALK. Ada juga rekonsiliasi komponen-komponen pendapatan dan beban utama dari operasi yang dihentikan. Selanjutnya juga ada pos-pos luar biasa di APB Opinion Number 30, yaitu pelaporan hasil-hasil operasi, mendefinisikan bahwa pos-pos luar biasa sebagai peristiwa dan transaksi yang dibedakan berdasarkan sifatnya. Ada sifat yang tidak biasa atau unusual nature, yaitu peristiwa atau transaksi harus dimiliki tingkat abnormalitas yang tinggi dan tidak terkait, atau hanya juga bisa tiba-tiba terkait dengan aktivitas biasa. Ada juga sifat yang jarang terjadi atau infrequency of occurrence, yaitu peristiwa atau transaksi tidak dapat diharapkan akan terjadi di masa mendatang. Di sini ada juga perubahan akuntansi yang ada juga pertanyaan umum terkait kesalahan-kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan, yaitu perubahan dalam akuntansi, dalam estimasi akuntansi, entitas laporan maupun kesalahan. Di sini pernyataan mengidentifikasi 3 jenis perubahan akuntansi yang membahas secara umum tentang 4 kesalahan tersebut. Di sini ada juga laba per lembar saham. Jadi IPS dasar dengan tujuan mengukur kinerja perusahaan selama pelaporan dari perspektif pemegang saham biasa. Di sini ada rumus IPS dasar, yaitu laba neto dikurangi dividen preferred dibagi dengan jumlah rata-rata terimbang atau dengan jumlah saham yang beredar. Ada juga IPS yang terdilusi. Jadi IPS terdilusi ini mempunyai tujuan untuk mengukur kinerja performa perusahaan selama periode pelaporan dari perspektif pemegang saham biasa. Jadi dia itu seolah-olah pelaksanaannya atau konversi sekuritasnya benar-benar telah terjadi. Ini juga diungkapkan dari segala hal yang biasa terjadi pada IPS dan jika dilusi itu terjadi. Ada juga opsi beli dan waran yang memberi hak kepada pemegang saham untuk membeli sebagian saham perusahaannya dengan harga opsi yang ditentukan sebelumnya. Dalam pelaksanaan opsi saham dan waran tertentu, pemegang juga dapat menerima bagian saham biasa dalam bentuk uang tunai. Selanjutnya ada opsi jual tertulis. Dari opsi jual tertulis dan kontrak beli serah atau forward purchase contract, di sini mengharuskan entitas pelaporan untuk membeli kembali bagian saham yang dimilikinya pada harga yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya juga ada sekuritas convertible, yaitu jika konversi membuat IPS menurun, maka sekuritas tersebut terdilusi. Jadi, jika sekuritas itu jika tidak sesuai dengan pernyataan tersebut akan dianggap anti-dilutif dan pengaruh konversi pada permohonannya tidak dapat disertakan di dalam IPS yang terdilusi. Jadi berdasarkan metode jika dikonversi ini, perusahaan memiliki saham preferen convertible, dividen preferen yang berlaku untuk saham preferen convertible ini tidak dikurangkan dari laba neto dalam pembilang IPS. Maka jika saham preferen telah dikonversi, maka saham preferen tidak akan beredar dari periode tersebut. Jadi saham preferen juga tidak akan dibayarkan. Selanjutnya di sini ada saham yang diterbitkan secara kontingensi. Saham di sini adalah saham yang emisinya bergantung pada pemenuhan kondisi tertentu, seperti mencakup tingkat laba tertentu atau harga pasar dari saham biasa di masa depan. Jadi jika semua kondisi yang diperlukan belum terpenuhi sampai akhir periode pelaporan, dalam FASB ASC 260, mereka mensyaratkan bahwa saham yang dapat diterbitkan secara kontingensi harus disertakan dalam perhitungan IPS yang terdilusi berdasarkan jumlah saham yang akan ikut sertakan, jika ada, dan jika periode pelaporan adalah akhir dari periode kontingensi. Baik teman-teman, melanjutkan pembahasan sebelumnya terkait laba per lembar saham. Di sini juga terdapat kegunaan dari laba per lembar saham. Nah, EPS atau earning per share itu memiliki tujuan tersendiri nih bagi para investor, di mana tujuannya itu adalah untuk memberikan indikasi tentang nilai perusahaan dan perkiraan dividen di masa depan. Nah, masalah teoritis utama terkait dengan penyajian IPS ini
Di antaranya yaitu informasi ini harus didasarkan pada informasi historis atau perkiraan. Selanjutnya yaitu laba komprehensif untuk penyesuaian periode sebelumnya. Nah, FASB itu menerbitkan SFAS nomor 16 terkait dengan penyesuaian periode sebelumnya, yang mengindikasikan bahwa hanya komponen-komponen laba rugi yang harus dilaporkan sebagai penyesuaian periode sebelumnya. Di antaranya yaitu koreksi kesalahan dalam laporan keuangan periode sebelumnya, kemudian penyesuaian yang dihasilkan dari realisasi manfaat pajak penghasilan atas kerugian operasi yang masih dapat dikompensasikan di masa mendatang sebelum akuisisi untuk anak-anak perusahaan yang dibeli. Lalu selanjutnya ada inisiatif penyederhanaan. Nah, pada bulan Juni 2014, FASB itu mengumumkan rencana untuk mengurangi kompleksitas standar-standar akuntansi. Nah, rencana ini itu disebut sebagai inisiatif penyederhanaan, di mana termasuk menambahkan proyek-proyek dengan cakupan sempit ke agenda FASB yang telah diidentifikasi oleh berbagai pemangku kepentingan sebagai peluang untuk menyederhanakan GAAP dalam periode waktu yang relatif singkat. Baik, selanjutnya di sini ada usulan format untuk laporan laba komprehensif. Nah, dimulai pada tahun 2001, awalnya FASB dan IASB itu mulai mengembangkan proyek pelaporan kinerja keuangan mereka. Jadi, pada mulanya mereka itu bekerja secara independen. Tetapi kemudian, pada tahun 2004, akhirnya mereka memutuskan untuk bekerja sama dalam rangka mengembangkan standar-standar akuntansi yang seragam. Adapun tujuan dari proyek gabungan ini itu untuk memberikan pedoman tentang penyajian informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk meningkatkan kegunaan informasi bagi para pengguna dalam pengambilan keputusan investasi. Jadi kemungkinan dari hasil proyek gabungan ini itu tuh mengganti definisi laba neto dengan sejumlah angka laba yang mencerminkan berbagai aktivitas perusahaan dengan tujuan untuk mengurangi manipulasi laba neto yang telah menjadi permasalahan dalam beberapa tahun terakhir. Kemudian pada tahun 2010 terdapat draft exposure yang mencerminkan keputusan kumulatif dalam proyek penyajian laporan keuangan. Nah, draft ini itu mencakup format baru laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya dengan kategori yang terpisah untuk aktivitas bisnis, pendanaan, investasi, dan pajak. Nah, pada tahun 2010 inilah kemudian proyek gabungan ini tuh terhenti dan tidak ada pengembangan lanjutan terkait proyek ini sampai sekarang. Selanjutnya yaitu nilai laba korporat. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain itu memungkinkan para penggunanya untuk mengevaluasi kinerja perusahaan pada saat ini, juga dapat memperkirakan kinerja masa depan perusahaan, serta juga dapat memprediksi arus kas masa depan perusahaan. Nah, berdasarkan alasan-alasan ini, kemudian perbedaan di antara pendapat, beban, keuntungan, dan kerugian, baik operasi maupun non-operasi, itu juga sangat penting. Analisis keuangan dari laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain perusahaan itu berfokus pada kinerja operasi perusahaan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, apakah sumber pendapatan perusahaan itu yang utama, kemudian apakah pendapatan perusahaan berkelanjutan, apakah rasio laba bruto perusahaan, kemudian apakah margin laba operasi perusahaan, dan apakah hubungan di antara laba dan harga pasar dari saham perusahaan. Selanjutnya yaitu sumber pendapatan. Nah, banyak sekali korporasi terbesar sangat
terdiversifikasi. Jadi artinya mereka ini menjual berbagai produk. Jika pendapatan perusahaan dari satu pelanggan sama dengan atau lebih besar 10% dari total pendapatannya, maka fakta tersebut itu harus diungkapkan. Nah, analisis keuangan dari perusahaan yang terdiversifikasi ini juga memerlukan tinjauan terkait dampak atas berbagai segmen bisnis perusahaan secara keseluruhan. Lalu ada keberlanjutan pendapatan. Nah, keberlanjutan pendapatan perusahaan itu dapat dinilai dengan menganalisis tren pendapatannya dari waktu ke waktu, serta juga dapat dinilai atau ditinjau melalui diskusi dan analisis manajemen. Nah, di sini ada diskusi dan analisis manajemen. Jadi, diskusi dan analisis manajemen dalam laporan tahunan perusahaan juga dapat memberikan informasi yang berharga terkait keberlanjutan laba perusahaan dan biaya-biaya yang terkait dengan Securities Exchange Commission yang mewajibkan perusahaan-perusahaan untuk mengungkapkan setiap perubahan atau potensi perubahan dalam pendapatan dan beban agar dapat membantu mengevaluasi kemungkinan adanya penyimpangan dari periode ke periode. Adapun contoh dari diskusi dan analisis manajemen itu tuh termasuk peristiwa yang tidak biasa. Nah, perubahan yang diharapkan di masa depan itu terkait pendapatan dan beban, faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan atau penurunan pendapatan dan beban saat ini, serta tren yang sebaliknya tidak tampak dari tinjauan yang dilakukan terhadap laporan keuangan perusahaan. Selanjutnya, analisis laba bruto. Nah, analisis laba bruto perusahaan itu berfokus pada upaya untuk menjelaskan variasi dalam penjualan, beban pokok penjualan, dan pengaruhnya terhadap laba bruto. Analisis ini itu dapat ditingkatkan dengan memisahkannya ke dalam beberapa lini produk. Perubahan tahunan dalam laba bruto disebabkan oleh perubahan volume penjualan, perubahan harga jual per unit, dan perubahan biaya per unit. Di sini ada persentase laba bruto perusahaan. Itu rumusnya laba bruto dibagi dengan penjualan neto. Selanjutnya ada analisis laba neto. Nah, persentase laba neto perusahaan yang merupakan indikator atas efektivitas kinerja secara keseluruhan itu dapat dihitung dengan cara membagi laba neto dengan penjualan neto. Baik, memasuki pokok bahasan selanjutnya yaitu ada International Accounting Standard. Selanjutnya ada kerangka untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Dalam pembahasan mengenai kinerja, IASB itu mencatat bahwa keuntungan digunakan untuk mengukur kinerja atau sebagai dasar untuk tindakan lain, seperti imbal hasil atau investasi, atau laba per lembar saham. Elemen-elemen yang terkait dengan pengukuran laba adalah penghasilan dan beban, tetapi pengukuran penghasilan dan beban, akhirnya itu laba bergantung pada konsep modal dan pengelolaan modal yang digunakan oleh perusahaan dalam menyusun laporan keuangannya. Kemudian ada IAS nomor 1 penyajian laporan keuangan. Nah, IAS nomor 1 ini itu pertama kali diterbitkan pada tahun 2003, kemudian setelah itu direvisi pada tahun 2007. Adapun tujuannya adalah untuk memastikan keterbandingan laporan keuangan. Standar ini itu mengatur persyaratan untuk laporan keuangan, termasuk pilihan untuk 1 atau 2 laporan, seperti laporan laba rugi dan laba komprehensif. Laporan laba komprehensif itu minimal harus mencakup pendapatan, biaya pendanaan,
laba atau rugi dari rekanan atau ventura bersama, kemudian beban pajak, keuntungan kerugian dari operasi yang dihentikan, serta penghasilan komprehensif dan total laba komprehensif. Selanjutnya IAS nomor 8. IAS nomor 8 itu mengatur klasifikasi, pengungkapan, dan perlakuan akuntansi komponen laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif, di mana perusahaan harus menerapkan kebijakan akuntansi secara konsisten dengan mengacu kepada yang pertama standar IASB terkait, kemudian yang kedua kerangka penyajian laporan keuangan, yang ketiga pernyataan lembaga pembuat standar lain, dan yang keempat praktik industri yang serupa. Nah, perubahan kebijakan akuntansi itu diperbolehkan jika disyaratkan oleh standar baru atau memberikan informasi yang lebih relevan. Perubahan ini diterapkan secara retroaktif atau prospektif sesuai dengan situasi. Kemudian ada IAS nomor 33. IAS nomor 33 laba per lembar saham itu menggantikan SIC 24 dan Converge dengan FASB ASC 260. Adapun tujuannya adalah untuk menyediakan pedoman untuk menghitung dan menyajikan laba per lembar saham untuk memfasilitasi perbandingan kinerja antar entitas dan periode yang berbeda. Hal ini berlaku untuk entitas dengan sekuritas publik. IAS nomor 33 sendiri itu menguraikan 5 pengungkapan. Di antaranya yang pertama harus menyajikan IPS dasar dan dilutif untuk keuntungan operasi berkelanjutan dan keuntungan neto pada awal laporan laba rugi untuk setiap saham biasa di setiap periode. Kemudian yang kedua, konversi saham biasa ke saham biasa itu dianggap dilutif hanya jika menurunkan EPS dari operasi berkelanjutan. Kemudian yang ketiga, kontrak kas atau saham itu dianggap diselesaikan dalam bentuk saham kecuali ada bukti sebaliknya. Kemudian yang keempat, pembelian saham preferen itu lebih dari jumlah tercatatnya diperlakukan sebagai dividen preferen dalam menghitung EPS dasar. Kemudian yang kelima, pedoman diberikan untuk menghitung dampak saham yang diterbitkan secara kontingensi, saham anak perusahaan, ventura bersama, rekanan, sekuritas partisipasi, opsi jual tertulis, serta opsi jual dan beli yang dibeli atau diperoleh. Selanjutnya yaitu IAS nomor 5. IAS nomor 5 ini mencakup terkait pengukuran, pengungkapan, dan perubahan dalam laporan keuangan. Aset yang dimiliki untuk dijual ini umumnya tidak disusutkan, diukur dengan nilai tercatat yang lebih rendah dan nilai wajar dikurangi biaya penjualan, serta disajikan terpisah di laporan posisi keuangan. Selanjutnya, amandemen IAS nomor 1. Pada tahun 2011, IASB itu mengeluarkan amandemen untuk IAS nomor 1 tentang penyajian laporan keuangan yang terkait dengan penghasilan komprehensif. Nah, jadi pada awalnya ada usulan untuk mengharuskan penyajian penghasilan komprehensif dalam satu laporan keuangan. Tetapi setelah itu mendapat respon kontroversi dari para pemangku kepentingan. Nah, IASB selanjutnya mengizinkan pilihan antara satu laporan atau dua laporan sesuai dengan kebijakan entitas. Selanjutnya, amandemen ini juga memperbarui cara penghasilan komprehensif lainnya disajikan dengan memerlukan subtotal terpisah untuk elemen-elemen yang dapat didaur ulang seperti lindung nilai arus kas atau translasi mata uang asing dan elemen-elemen yang tidak akan memiliki nilai wajar melalui komponen penghasilan komprehensif lainnya sesuai dengan IFRS nomor 9. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf.
dan semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.